Maka yuk kita mencoba sekarang menengok kekurangan diri kita, dimulai dari mata. Ulama membahas dari mata dulu, sebab dari mata inilah nanti akan muncul bermacam-macam masalah dosa. Dari mata kemudian turun ke hati. Syahwat dari mata melihat, dari mata. Sehingga di dalam Al-Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar menutup matanya. Menutup bukan begini maksudnya, menjaga matanya dari melihat yang diharamkan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, dan katakan kepada para wanita untuk menutup matanya. Menutup mata kita dari apa? Dari dua hal. Yang pertama dari melihat yang haram, segala sesuatu yang membangkitkan syahwat yang haram. Ada syahwat halal, suami istri bangkit syahwat halal untuk hubungan suami istri yang halal. Akan tapi naudzubillah selain itu adalah haram. Dan ini harus kita perhatikan di hari ini, menjaga mata dari melihat aurat-aurat baik di alam nyata atau di alam maya. Dan bahayanya orang biasa melihat film-film atau gambar-gambar kotor itu diakui dan dijelaskan bukan saja oleh pakar syariah, tapi pakar psikolog pun juga masuk dalam pembahasan ini. Banyak psikolog-psikolog menuliskan bahayanya orang yang biasa nonton gambar-gambar tidak baik. Dan itu adalah menjadikan orang, karena itu bukan sekedar mata. Kalau kita melihat, mohon maaf, melihat lukisan indah, melihat bangunan indah di mata dan dirasa begitu, rasanya indah. Tapi kalau sudah urusan, mohon maaf, aurat sudah ada di mata, kemudian ada syahwat, dan syahwat itu dahsyat. Beda seseorang melihat lukisan ukiran yang paling bagus, ukiran indah sekali, dengan seorang laki-laki melihat wanita melihat aurat. Biarpun mungkin setelah lafaz sama-sama indah dan indah, tapi plus ada syahwatnya di saat melihat aurat. Syahwat ini yang dahsyat, syahwat ini yang mengerikan. Nah, syahwat ini yang menjadikan orang melakukan kehinaan-kehinaan. Maka jangan sampai kita mengentengkan, wahai hamba Allah, melihat hal-hal yang tidak pantas, baik di alam nyata atau di alam maya. Khususnya di alam maya, yang mungkin seseorang kelihatannya hanya di kamar saja, akan tapi naudzubillah, karena dia telah tidak amanat, matanya melihat macam-macam. Orang tua pun harus waspada di saat harus memberikan fasilitas kepada anaknya, harus waspada memberikan fasilitas alat elektronik kepada anak-anaknya. Ini yang pertama, menjaga mata dari pandangan haram, syahwat yang membangkitkan syahwat. Hati-hati, jangan mengentengkan masalah ini. Itu menjadikan ibadah kita malas, ibadah menjadi malas. Tapi sebaliknya, kalau orang biasa menjaga matanya, ghadul basar, disebutkan bahasanya itu menjadikan akan ada nur di hatinya, akan ada cahaya di hatinya, sehingga dari cahaya hati inilah yang akan menjadikan seorang hamba mudah beribadah, mudah berderma, mudah melakukan kebaikan, susah melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah menjaga pandangan kita dari merendahkan orang lain, merendahkan orang lain, yaitu biasanya dengan kesombongan. Tidak ada perlunya kita sombong, malu sombong dengan apa? Dengan kekayaan, dengan tahta. Yang kaya raya sombong dengan kekayaannya, ternyata sangat terbatas waktu memiliki kekayaan. Giliran mati pun sudah nggak bisa menikmati kekayaan yang ada di dunia. Bahkan kalaupun dia membangun rumah megah, gedung rumah megah, dengan fasilitas rumah, fasilitas mewah, kamar ber-AC, kasur empuk dan seterusnya, ternyata kalau meninggal dunia, biarpun dia wasiat masih hidup, dia berwasiat pakai materai ini 10 tempelan pun yang isinya anakku tercinta, istriku tercinta, kalau abah meninggal nanti tolong jangan dibawa kemana-mana, biar tidur di sini saja ya, nggak diturutin, harus dibawa ke kubur sana. Lihat itu dunia. Jangan sampai anda tidak menjadi orang cerdas, hai orang kaya. Jadilah anda orang kaya yang cerdas, kaya di dunia dan kaya di akhirat.
Dari sombong, merendahkan, kemudian setelah itu apa? Ini mandang, pandangan merendahkan orang lain. Kemudian apa? Ini pandangan merendahkan orang lain, sombong. Ini nggak selamat orang itu. Kemudian pandangan apa lagi? Pandangan yang kotor, yaitu mencari-cari kejelekan orang lain. Ini pungkasan majlis. Maka Anda jangan menjadi orang yang pengen tahu aibnya orang, kekurangan orang, na'udzubillah. Ini bahaya sekali. Ada orang punya sifat jelek, Anda pun gak akan mau punya menantu kayak dia. Jangan sampai kita mencari-cari. Kalau Anda punya watak jelek, suka mencari kejelekan orang, berubah. Sebab disabdakan Nabi, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Man tatabba'a, barang siapa yang mencari-cari kekurangan orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya. Lihat orang yang suka mencari-cari kejelekan orang lain, siapapun dia, Anda bisa lihat di kiri kanan Anda, tapi Anda tidak usah mencari lagi. Nanti Anda kalau melihat orang yang biasa mencari-cari kesalahan orang, yang pengen tahu kesalahan orang, terus pengen tahu kesalahan orang, lihat dia tanpa ia sadari, tidak tahu kenapa dan bagaimana caranya, kita tidak ngerti. Ternyata di rumahnya menjadi terhinakan dia. Aib dia gampang dibongkar, gampang diketahui orang, lalu dia terendahkan. Nabi yang bersabda, man tatabba'a aurata akhi, barang siapa mencari-cari kekurangan saudaranya, kekurangan orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya, wa yafdahu walau fi wasti baiti, dan Allah akan rendahkan biarpun di rumahnya. Anda harus waspada, ini hati-hati. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.